Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1019 Monster. Kembali ke ruang pengawasan para tetua, Fabio kembali untuk memeriksa bagaimana keadaan mereka. Yah, tidak sulit untuk membaca pikiran semua orang. Sekte Lukimira memiliki total 4 vena surgawi. Kayla bahkan mempertimbangkan apakah dia harus meminta Fabio untuk mengizinkannya menjualnya. Lagi pula, mereka terlalu banyak. Jika dia memutuskan untuk menjual, itu akan meredakan suasana di dalam ruangan. Suasana hati apa? Anda bertanya. Suasana di mana semua orang ingin menelan seluruh sekte Kayla. Tiba-tiba, Kayla mendengar suara dari belakang, bertanya padanya, bagaimana? Sekte kecilmu akan mendapat banyak manfaat dari pembuluh darah ini, kan? Kayla hampir melompat ketakutan karena dia tidak melihat bagaimana pria itu muncul di sana sama sekali. Sesenior Fabio. Fabio mengangguk sambil melanjutkan, Anda menemukan pasangan yang sangat menarik, harus saya katakan. Saya menantikan untuk melihat berapa banyak lagi Divine Veins yang dapat mereka ambil dari organisasi lain. Hahaha. Kayla dan yang lainnya merasa ingin menangis setelah itu. Fabio jelas menambahkan lebih banyak minyak ke dalam api. Fabio kemudian memberikan cincin spasial padanya. Seketika, Kayla dapat mengetahui bahwa cincin spasial memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi. Tanpa ragu, keempat vena surgawinya ada di dalam. Jaga mereka baik-baik. Segera setelah itu, dia pergi untuk mendistribusikan vena surgawi dari kekuatan lain. Bagaimanapun, Sekte Lukimira bukanlah satu-satunya organisasi yang memenangkan mereka. Namun, Kayla benar-benar bisa melihat mata yang rakus di wajah kekuatan yang tidak memilikinya. Sebelumnya, dia senang bahwa Ryan dan Rowan mendapatkan Divine Veins. Tapi sekarang, dia merasa lebih seperti kentang panas. Selain itu, Fabio tidak merendahkan suaranya sama sekali ketika dia mengatakan bahwa dia mengharapkan lebih banyak Divine Veins dari si kembar. Pada titik tertentu, Kayla, Cynthia, Jusis, Wuxan, dan semua orang dari Sekte Lukimira mulai berpikir, Ryan, Rowan, itu sudah cukup. Tolong, tidak perlu lagi Divine Veins. Kami tidak ingin dibenci selamanya. Sayangnya, itu tidak akan terjadi. Ketika Fabio kembali ke kamar peserta, dia membuka pintu ruang berikutnya. Baiklah, jeda selesai. Tes selanjutnya adalah strategi. Kasihan Kayla, keinginannya tidak akan terpenuhi. Ryan memandang Rowan, yang bangkit sekali lagi, dan berkata, "Yah, ini hanya intimidasi." Rowan melirik Ryan sebagai tanggapan, bertanya kepadanya, "Apakah kamu ingin aku menahan diri?" Ryan mengangkat bahu ketika dia menjawab, "Apakah kamu tahu bagaimana menahan diri?" Rowan menunjukkan senyum langka setelah mendengar itu. "Bagus kalau kamu mengerti." Wamil dan yang lainnya jelas mendengar percakapan itu. Namun, mereka tidak meragukan apapun lagi. Apakah kita perlu berada di sini? Keduanya benar-benar dapat membawa sekte di punggung mereka sendirian. Sekali lagi, para peserta sidang merasa tidak enak. Itu karena setiap kali salah satu dari si kembar mengikuti kompetisi, ada kemungkinan besar mereka tidak akan memenangkan kontes itu. Tes strategi menggunakan permainan meja yang umum di alam dewa. Faktanya, itu sangat mirip dengan game yang dimainkan Rowan di Sasamil Empire. Itu adalah permainan perang dengan ribuan bidak untuk kedua belah pihak. Sama seperti di Realm of Mortals, yang satu ini digunakan untuk menguji kemampuan memerintah seseorang. Rowan pada awalnya tidak tahu permainannya, jadi dia harus meminta buku peraturan kepada para tetua di sana. Mendengar kata-kata itu membuat peserta lain menghela nafas lega. Rowan menerima buku itu, tetapi dia juga disuruh pergi ke meja permainannya karena tidak ada yang akan menunggunya belajar cara bermain. Akhirnya, penatua yang bertanggung jawab atas tes itu maju untuk mengumumkan aturannya. Saya menolak untuk percaya bahwa siapapun yang bertujuan untuk unggul dalam strategi tidak tahu bagaimana Realm Conquer War Game bekerja. Jika tidak, maka hari ini, Anda kurang beruntung karena ini adalah persis permainan yang akan kita gunakan untuk mencoba mengeluarkan kemampuan memerintahmu. Penatua melanjutkan, selain aturan dalam permainan, hanya ada satu aturan lagi. Anda harus bergerak dalam 1 menit. Jika tidak, Anda akan kehilangan giliran, memberi lawan keuntungan. Baiklah, itu saja. Anda bisa mulailah.
Roan kemudian menatap lawannya sejenak sebelum kembali ke buku peraturan, memberitahu lawannya, kamu bisa mulai. Lawannya mendengus sebagai tanggapan, melihat Roan membaca aturan. Tidak mungkin Anda akan memahami sepenuhnya permainan ini. Saya benar-benar beruntung hari ini. Tetap saja, untuk tidak memberi Roan waktu untuk belajar, dia langsung bergerak. Waktumu sekarang. Roan mengangguk tetapi tidak bergerak sedikit pun. Sebaliknya, dia terus membaca bukunya sampai akhirnya, gilirannya selesai. Ya, dia bahkan tidak repot-repot mengalihkan pandangannya dari buku itu. Lawannya merasa ingin tertawa terbahak-bahak. Namun, dia menahan diri dan membuat gerakannya sekali lagi. Dan begitu saja, lawan Roan mempersiapkan prajuritnya dengan cara dia bisa menyingkirkan Roan secepat mungkin. Tidak sebelum 30 putaran kemudian dan setelah Roan kehilangan lebih dari setengah bagiannya, dia akhirnya menutup buku dan melihat ke meja. Yah, itu sudah cukup untuk saat ini. Aku akan menguasainya selama pertandingan berikutnya. Lawan Roan terkejut dengan kata-katanya. Roan benar-benar dipermalukan dalam permainan karena dia tidak pernah repot-repot bergerak. Namun, dia berbicara seolah-olah kemenangan sudah menjadi miliknya. Persetan, tidak mungkin kamu bisa mengubah permainan ini menjadi kentunganmu lagi. Berhentilah berpura-pura menjadi orang hebat. Roan melirik pria itu dengan ekspresi bingung sebagai tanggapan, bertanya kepadanya, apakah saya berbicara dengan Anda? Itu membuat pria itu semakin marah. Kamu yang meminta. Dia kemudian mengubah strateginya menjadi lebih ofensif, bertujuan untuk menghabisi Roan dalam beberapa putaran berikutnya. Namun, walaupun itu tidak cukup untuk menang, kamu memang memiliki keuntungan yang bagus beberapa belokan yang lalu. Kenapa kamu menyerah? Seperti yang dikatakan Roan, situasi meja mulai berubah dengan cepat. Tidak peduli apa yang dimainkan orang itu, strategi apa yang dia gunakan. Setiap kali kedua belah pihak bertemu dalam permainan, Roan akan keluar di atas. Dengan cepat, bidak lawan Roan, yang dulunya berlipat ganda, berkurang menjadi sekitar jumlah yang sama. Tidak lama kemudian, bidak Roan sudah mendominasi seluruh meja. Akhirnya, dia mengambil kepala raja musuh, menyelesaikan permainan. Bagaimana itu bisa terjadi? Pria itu tidak bisa mempercayai matanya. Bahkan jika seseorang memberinya 10 tahun untuk mempelajari permainan, dia tidak akan lolos dari situasi itu jika dia berada di posisi Roan. Rasanya lebih seperti Roan tahu setiap gerakan yang dia lakukan beberapa putaran bahkan sebelum dia memikirkannya. Roan kemudian melihat ke meja dan menyipitkan matanya, bergumam, memang, memainkan game strategi baru untuk pertama kalinya cukup sulit. Jumlah kesalahan yang saya buat tidak sedikit. Oh well, saya akan menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Jumlah kesalahan. Pria itu akhirnya kehilangan kepercayaan diri. Jika Roan menang melawannya dengan sangat teliti saat membuat kesalahan, lalu seberapa cepat dia akan kalah jika Roan tahu permainannya sejak awal? Jawaban atas pertanyaan itu datang di babak berikutnya. Hanya untuk memastikan, orang ini tetap tinggal untuk menonton pertandingan Roan berikutnya. Selama pertandingan mereka, permainan berakhir dalam 412 putaran. Tapi kali ini, Roan hanya butuh 78 putaran untuk benar-benar memusnahkan lawannya. Dengan itu, pria itu berseru dalam hati, orang ini adalah monster. Bab 1021 berakhir, lainnya dimulai. Pada akhirnya, Ryan benar. Game strategi ini tidak lebih dari menggunakan Roan untuk menggertak orang lain. Dia dan yang lainnya tidak berada di liga yang sama. Tentu saja, semua orang tidak kalah brutal dari Roan. Roan bertemu dengan beberapa orang yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang permainan dan strategi daripada mayoritas. Begitu putaran itu tiba, dia akan mengambil alih 100 putaran untuk menang, dengan pertarungan tersulit mengambil 213 putaran. Bagaimanapun, dibandingkan dengan game pertama di mana dia membaca peraturan, tidak ada pertandingan setelah itu yang mendekati 300 putaran. Roan Lark dari Sekte Lukimira memenangkan kompetisi strategi. Roan mengangguk dan berjalan keluar dari ruang pengujian. Seperti biasa, dia mengabaikan semua mata yang terkejut. Stealth dan strategi diberikan di matanya karena mereka terlalu mengandalkan kemampuan di mana Roan tidak terkalahkan. Kayla, Cynthia, dan para tetua lainnya dari Sekte Lukimira bahkan tidak berpikir untuk merayakannya lagi. Dia tidak ingin kekuatan lain kehilangan kesabaran dan menyerang mereka, bahkan jika itu berarti melawan keluarga kerajaan.
Begitulah perasaan semua orang kesal. Namun, Fabio tidak peduli. Dia bersemangat karena semua pekerjaan sampingan dan tes aneh akhirnya berakhir. Saat yang telah lama ia tunggu akhirnya tiba. Cukup dengan hadiah Divine Vein berkualitas rendah dan semua hal membosankan. Kompetisi terkait pertempuran akhirnya dimulai. Segera setelah itu, pintu spasial lain muncul untuk semua orang. Yang pertama adalah untuk pertarungan 1 lawan 1 berbasis fisik. Dalam kategori ini, energi surgawi, kekuatan jiwa, atau jenis energi lainnya dilarang. Anda hanya dapat mengandalkan reaksi tubuh Anda sendiri dan senjata yang Anda gunakan, memegang. Sekarang, mereka yang akan ambil bagian di dalamnya bisa masuk. Ingat saja, tidak ada aturan. Semua orang akan menyerang untuk membunuh. Jika Anda tidak yakin dengan kemampuan bertahan hidup Anda, tetaplah di luar. Ryan merentangkan tangannya saat dia bergerak ke arah pintu spasial, memberitahu yang lain, nah, itu pintu spasial saya. Wamil dan yang lainnya mau tidak mau bertanya, kamu tertinggal dalam tes kekuatan. Apakah kamu yakin ingin mengikuti kompetisi ini? Lagi pula, kamu berencana untuk menggunakan kemampuan tambahan itu atau apapun milikmu, kan? Petik 2. Ryan mengangguk, menjawab, itu benar. Namun, aku tidak akan bertahan seperti tes kekuatan. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Rowan meliriknya dan bertanya, karena energi surgawi tidak dapat digunakan, bukankah lebih baik bagi saya untuk pergi? Keuntungan utama Anda dalam tes fisik ini memang keterampilan peningkatan. Ryan setuju dengan Rowan tetapi memutuskan untuk tetap pergi. Tidak apa-apa, karena kamu yang terbaik dari kami berdua dalam pertempuran, aku lebih suka meninggalkanmu untuk mengurus 3 kategori lainnya. Selain itu, aku mengikuti jadwal latihanmu sampai sekarang, bukan? Pikir aku akan kalah semudah itu. Rowan harus mengakui bahwa Ryan benar. Tidak ada yang tahu lebih baik tentang kemajuan Ryan selain dirinya sendiri, yang membentuknya. Jadilah. Namun, Ryan tidak berpikir dia dirugikan. Aturannya sangat jelas. Tidak ada energi surgawi atau kekuatan jiwa yang bisa digunakan. Itu berarti bahwa perbedaan antara kultivasi realem transformasi jiwa dan pesaing Saint Realem tidak akan sebesar itu. Tentu, semakin tinggi alam seseorang, semakin kuat tubuhnya, bahkan jika Anda tidak menggunakan energi surgawi untuk memperkuatnya. Namun, Ryan tidak hanya selamat dari pelatihan neraka Rowan hingga hari ini, tetapi dia juga memiliki 2 trik lagi. Pertama, semua orang bisa menggunakan senjata mereka sendiri. Itu berarti Ryan dapat menggunakan bintang hitamnya. Ryan sudah mencobanya. Berkat metode yang dia ciptakan karena pekerjaan masa lalunya sebagai ahli metalurgi, Black Star-nya masih jauh lebih baik daripada senjata lain di level yang sama. Dia yakin itu tidak lebih buruk daripada senjata yang digunakan oleh para pembudidaya Saint Realem yang mengambil bagian dalam tes ini. Yang kedua jelas merupakan hadiah sistem permata jiwa. Seseorang tidak boleh lupa bahwa Ryan dan Rowan sudah mendapatkan semua peningkatan-peningkatan tulang, memiliki tulang naga saat ini. Jika ada, Ryan senang bahwa energi surgawi dan kekuatan jiwa tidak dapat digunakan. Tentu, dia tidak bisa menggunakan skill enhancement miliknya. Namun, dia masih memiliki pelatihan Rowan, tulang naga, dan senjatanya sendiri. Dalam pertempuran di mana energi surgawi dan kekuatan jiwa dilarang, mereka jauh lebih dari cukup untuk menutupi celah kultivasi. Ryan punya semua alasan untuk merasa percaya diri. Kekuatan mentah masih jauh dari cukup untuk mengalahkan Ryan. Begitu masuk, Ryan segera melihat banyak arena tersebar di ruang spasial raksasa. Banyak tetua hadir untuk bertindak sebagai hakim pertempuran dan formasi untuk mencegah pertempuran keluar dari arena. Namun, yang menarik perhatian Ryan adalah jumlah pesertanya. Seperti yang diharapkan dari kategori terkait pertempuran. Ini baru yang pertama, tapi saya sudah bisa melihat setidaknya 10.000 peserta. Kultivator mungkin tidak pandai dalam pekerjaan sampingan dan tes aneh, tetapi mereka akan selalu fokus pada kekuatan tempur. Harus diingat bahwa 3.889 organisasi ikut serta dalam pertemuan itu, masing-masing diizinkan membawa hingga 10 peserta. Tidak ada satupun dari mereka yang tidak membawa jumlah sebanyak mungkin. Lebih dari 10.000 membuktikan bagaimana pertempuran populer dibandingkan dengan kontes lainnya. Dan yang ini hanya mengandalkan kekuatan fisik, yang merupakan yang paling tidak populer di antara semua kategori yang berhubungan dengan pertempuran. Seperti biasa,
Seorang penatua dari rumah tuan kota ditunjuk sebagai orang yang bertanggung jawab atas kompetisi tersebut. Selamat datang. Nama saya Ravio Neil. Seperti yang dapat Anda bayangkan, saya akan memimpin pertempuran kekuatan fisik. Setiap area memiliki satu tetua untuk bertindak sebagai hakim. Jika seseorang mengatakan, "Saya menyerah," mereka akan segera bertindak untuk menghentikannya, bertarung. Namun, jangan lupa apa yang dikatakan Senior Fabio. Lawan Anda tidak akan menahan diri. Jadi jika Anda mati sebelum mengucapkan kata-kata itu, maka sayang sekali bagi Anda. Para hakim pada dasarnya ada untuk itu. Sekarang, izinkan saya menjelaskan aturan lain. Bab 1021 Pertempuran Pertama. Ravio kemudian menunjuk ke arena saat dia menjelaskan aturannya, memberitahu semua orang, pertama, semuanya memiliki formasi perlindungan, jadi tidak ada yang bisa keluar sebelum pertempuran berakhir. Kedua, kami tidak memiliki jumlah yang sempurna untuk pergi ke pertempuran terakhir tanpa mendapatkan angka ganjil. Dengan itu, pertempuran fisik ini akan dibagi menjadi dua fase. Fase pertama harus menghilangkan 3.492 pejuang. Dengan begitu, kita akan memiliki tepat 8.192 pembudidaya yang tersisa, yang merupakan jumlah sempurna untuk mencapai pemenang utama. Secara alami, semua orang ingin tahu bagaimana eliminasi 3.492 pertama akan terjadi. Fase eliminasi pertama sangat sederhana, 6.984 pembudidaya akan dipilih secara acak. Kemudian kita akan memiliki 3.492 pertempuran yang terjadi sekaligus. Pemenang pertempuran ini akan bergabung dengan sisanya, memberi kita 8.192 peserta yang tepat yang kita butuhkan untuk menemukan pemiliknya, dari Vena Surgawi. Mendengar itu, seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, tetapi bukankah 3.492 pemenang ini akan dirugikan dari para peserta yang tidak bertarung? Benar saja, itulah pertanyaan di benak semua orang. Ravio langsung mengangguk, memberitahu orang itu, tepat sekali. Para kultivator sering mengatakan bahwa keberuntungan adalah bagian dari kekuatan seseorang, bukan? Nah, berdoalah agar Anda cukup beruntung untuk tidak harus berpartisipasi dalam fase eliminasi pertama. Hahaha. Semua orang terkejut, tetapi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Itu adalah aturannya, dan mereka tahu mereka tidak akan bisa mengubahnya. Ravio kemudian melanjutkan, ngomong-ngomong, semua orang akan memiliki setidaknya 30 menit istirahat sebelum pertempuran berikutnya. Kamu dapat menggunakan waktu ini untuk pulih sesuai keinginanmu. Hal yang sama berlaku selama fase kedua, jadi ingatlah itu. Mata Ryan berbinar ketika dia mendengar bagian terakhir. Oh, jadi saya bisa menyembuhkan diri sendiri selama waktu istirahat. Hehe, itu hal yang menyenangkan untuk diketahui. Ini adalah kartu truf lain yang benar-benar tidak diharapkan Ryan. Tentu saja, tidak ada yang tahu seberapa menantang surga kemampuan penyembuhannya. Setelah mengatakan semua itu, Ravio kemudian mengatakan kepada semua orang, "Baiklah, saya yakin semua orang mengerti bahwa ini adalah kontes eliminasi. Anda akan selalu memiliki hanya satu kesempatan. Jika Anda kalah, Anda tersingkir, atau mungkin mati. Ayo sekarang lihat siapa yang akan menjadi pembudidaya yang mengambil bagian dalam fase pertama." Ravio menggunakan metode yang sangat sederhana untuk memilih 6.984 peserta pertama. Ada beberapa baris kotak dengan lubang yang dipotong di atasnya. Mereka dilindungi oleh formasi yang mencegah seseorang untuk melihat apa yang ada di dalamnya dengan Divine Sense dan Soul Power. Di dalam, orang bisa menemukan bola merah dan biru. Mereka yang mendapat bola merah harus bertarung di fase pertama. Secara alami, mereka yang memiliki bola biru akan mengucapkan selamat tinggal padanya. Berkat jumlah kotak, semua orang mengambil bola mereka hanya dalam beberapa menit. Tidak hanya itu, bola merah itu memiliki nomor pada mereka, yang berarti orang yang akan menjadi lawannya. Mereka yang mendapat bola merah dengan nomor yang sama akan menjadi orang yang bertarung satu sama lain. Ryan melihat bola merah di tangannya dan nomor 1349 yang tertulis di atasnya sambil menghela nafas, bergumam dalam hati, kurasa keberuntungan tidak berpihak padaku. Dia kemudian melihat peta arena dan dengan cepat menemukan yang akan dia lawan. Sudah ada seorang kultivator di sana, yang mengejutkan dari ras manusia. Karena banyaknya ras di sekitar, manusia hanya bisa dianggap sebagai ras lain di tengah-tengah,
jadi tidak mudah untuk melawan manusia lain secara langsung. Halo, mari kita bersenang-senang, ya, ucap Ryan sambil tersenyum. Pria itu memiliki ekspresi jelek ketika dia melihat Ryan. Tidak ada satupun peserta dalam pertemuan yang tidak mengenal si kembar sekarang. Namun, dia dengan cepat mengingat partisipasi Ryan dalam tes kekuatan, sehingga dia bisa mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Ya, mari kita bersenang-senang. Kekuatan fisik adalah satu-satunya hal yang diperbolehkan, tetapi itu tidak berarti mereka tidak dapat menggunakan Divine Sense untuk melihat kultivasi satu sama lain sebelum pertempuran dimulai. Ryan, jelas, berada di tahap tengah dari alam transformasi jiwa. Adapun lawannya, dia juga secara mengejutkan berada di alam transformasi jiwa. Hanya saja dia berada di tahap akhir. Ryan mengangguk dan mengeluarkan bintang hitamnya. Lawan juga mengeluarkan senjatanya, yaitu tombak. Melihat mereka sudah siap, tetua yang bertanggung jawab atas arena mereka mengangkat tangannya sebelum menjatuhkannya sambil mengumumkan, mulai. Asteris. Lawan Ryan benar-benar tidak beruntung hari ini. Gerakan Ryan terlalu cepat baginya untuk bereaksi. Itu jelas jauh lebih lambat daripada ketika Ryan bisa menggunakan semua keterampilannya dan Roan. Namun, semua orang memiliki masalah yang sama. Dengan cara yang sama Ryan bergerak lebih lambat, begitu pula waktu reaksi lawannya tanpa dukungan energi surgawi dan keterampilannya sendiri. Asteris desir, asteris dentang, senjata lawan terpotong menjadi dua, dengan salah satunya jatuh ke tanah. Pria itu tidak bisa mempercayainya karena itu masih senjata di tingkat menengah perak. Sial baginya, senjata Ryan selalu jauh lebih baik daripada yang setara. Apa yang menghentikan pedang Ryan dari menghancurkan mereka secara langsung adalah spiritual atau energi surgawi yang biasanya digunakan musuh untuk menutupi mereka. Tanpa itu, senjata lain di tingkat menengah perak tidak bisa menahan lilin untuk bintang hitam Ryan. Dengan bintang hitam Ryan di dekat tenggorokannya, pria itu hanya bisa mengangkat tangannya perlahan dan berkata, aku menyerah. Penatua itu mengangguk sebelum mengumumkan, pemenang, Ryan Lark. Ryan tertawa sebagai tanggapan ketika dia mengambil kembali bintang hitamnya dan menepuk bahu pria itu. Hahaha, tidak perlu merasa terlalu sedih. Saya mungkin adalah kultivator dengan kekuatan mentah terkuat. Tetapi ketika harus bertarung, kekuatan mentah terlalu jauh dari cukup untuk mengalahkan saya. Anda tidak akan menjadi yang pertama. Sebaliknya, kamu seharusnya senang aku tidak memenggal kepalamu. Pria itu tersenyum pahit sebagai tanggapan. Namun, dia tahu Ryan benar. Mungkin selama tes pertempuran berikutnya. Dan begitu saja, Ryan memenangkan pertarungan pertamanya dan mengamankan posisinya di dalam 8.192 pembudidaya yang akan bertarung sampai akhir. Bab 1022 Tantangan Sejati Pertama. Tidak ada keterampilan dalam pertempuran sama sekali. Semuanya diselesaikan melalui kecepatan murni, kekuatan, dan gaya bertarung. Para tetua juga memastikan bahwa tidak ada energi surgawi atau kekuatan jiwa yang digunakan selama pertarungan. Karena itu, pertunjukan cahaya dan ledakan yang biasanya terjadi tidak bisa terlihat di arena. Bagaimanapun, itu masih berfungsi untuk menunjukkan siapa yang masih bisa bertahan sendiri tanpa dukungan keterampilan yang biasa mereka gunakan. Salah satunya jelas Ryan. Bagaimanapun, Roan memastikan untuk mempersiapkannya untuk semua situasi yang mungkin, termasuk situasi di mana dia tidak memiliki akses ke kemampuan Divine Soul Power-nya. Gaya kematian, bentuk pertama, penusuk stelar. Tubuh Ryan melesat ke depan seperti anak panah, menembus pertahanan lawannya. Meskipun gaya kematian Roan menggunakan kekuatan dan elemen jiwa surgawi, itu tidak berarti mereka tidak dapat digunakan tanpanya. Lawan pertama Ryan, setelah fase pertama, mengangkat batang tombaknya, ingin memblokir serangan Ryan. Sayangnya, perpaduan kecepatan dan kekuatan membuatnya terbang seperti bola meriam. Tubuhnya kemudian mengenai formasi perlindungan arena, mematahkan beberapa tulang pria itu dalam prosesnya. Saya menyerah. Hanya itu yang bisa dia katakan sebelum dia pingsan. Yah, toh Ryan tidak akan menyerangnya lagi. Pemenang, Ryan Lark. Ryan mengangguk sebelum turun dari arena. Saya beruntung dalam pertarungan kedua ini. Untuk berpikir saya akan melawan kultivator inti dan jiwa Fusion Realm. Ryan bisa saja menghancurkan tombak pria itu,
tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya karena dia tahu betapa sulitnya bagi murid kekuatan kecil untuk mendapatkannya. Bukannya dia senang memecahkan barang-barang, apalagi membunuh. Dia kemudian melihat sekeliling dan bisa melihat banyak peserta menyerah atau kalah. Namun, dia juga bisa melihat beberapa orang yang meninggal. Semua orang putus asa untuk maju dalam kompetisi, jadi tidak sulit untuk melihat kedua belah pihak mendorong terlalu keras dalam pertempuran di mana kekuatan mereka serupa. Tidak ada yang ingin kalah, jadi meskipun pemenang kemungkinan besar diputuskan di beberapa titik, mereka masih melanjutkan sampai satu pihak membunuh yang lain. Hanya ada satu Vena surgawi. Apakah benar-benar layak mati untuk itu? Jika Ryan yang berada dalam bahaya kematian, dia pasti akan menyerah bahkan tanpa berpikir dua kali. Setelah semua pertempuran selesai, 8.192 pembudidaya telah berkurang menjadi 4.096. Seperti yang dijanjikan, Raffio memberi semua orang 30 menit istirahat setelah pertempuran terakhir selesai. Namun, mudah untuk melihat bahwa banyak pembudidaya tidak akan dapat pulih dengan waktu yang begitu singkat. Namun, Raffio tidak peduli. Segera setelah 30 menit berakhir, dia memulai putaran pertandingan berikutnya. Baiklah, setiap orang memiliki waktu 5 menit untuk memasuki arena. Mereka yang tidak berada di dalam sampai saat itu akan didiskualifikasi. Ryan masih baik-baik saja, jadi dia langsung pergi ke arenanya. Dia dengan cepat melompat ke atasnya, hanya untuk melihat bahwa lawannya sudah ada di sana. Namun, dia juga mengetahui dengan Divine Sense-nya bahwa lawannya kali ini tidak akan mudah. Alam Sein tahap awal. Lawan Ryan tidak terkejut. Lagi pula, dia memang memeriksa tanda kurung, yang tidak dilakukan Ryan. Kamu salah satu dari saudara kembar yang terkenal, kan? Kamu bisa memanggilku Galer. Maaf, tapi aku tidak berniat membiarkanmu mengambil lebih banyak Divine Veins. Ryan tersenyum sebagai tanggapan ketika dia berkata, "Yah, itu akan tergantung pada apakah kamu lebih kuat dariku atau tidak." Tentu saja, hakim tidak menunggu pembicaraan sampah mereka berlanjut. Siap, mulai. Gaya kematian, bentuk pertama, penusuk stelar. Ryan bereaksi cepat, bertujuan untuk mengakhiri pertempuran secepat mungkin, seperti biasa. Namun, lawannya tidak lemah. Dia mengeluarkan pedangnya dan dengan cepat mengacungkannya tepat ke ujung bintang hitam Ryan. Dorongan luar biasa. Dentang. Kedua pedang dan pedang saling memukul, memaksa Ryan dan Galer mundur dari kekuatan serangan mereka. Namun, Galer benar-benar terkejut dengan kekuatan Ryan. Lagi pula, tidak hanya kultivasinya lebih tinggi, dia juga bagian dari ras Truik, salah satu ras dengan kekuatan bawaan yang lebih tinggi. Tentu saja, Ryan juga terkejut. Namun, bukan karena kekuatan lawannya, melainkan karena pedangnya. Tingkat puncak perak. Bintang hitamku masih berada di level menengah perak, jadi itu hanya bisa menandingi kekuatan pedang itu. Itu tidak bisa merusaknya. Juga, Ryan melihat otot-otot lawannya. Jelas waktu reaksi yang cepat untuk seseorang dengan tubuh seperti itu. Ryan tahu bahwa keuntungannya tidak dalam kekuatan mentah. Sebaliknya, itu adalah kombinasi dari kekuatan dan kecepatan. Dengan mengatakan itu, tetap diam adalah hal terburuk yang bisa dia lakukan. Gaya kematian, bentuk gerakan pertama, langkah bayangan. Api kehidupan, tebasan kaisar api. Gaya kematian, bentuk kedua, bulan sabit. Sekali lagi, Ryan menggunakan keahliannya, tetapi tanpa dukungan energi surgawi atau kekuatan jiwa. Hanya gerakan dan kekuatan mentah di balik keterampilan yang hadir. Namun demikian, dia melancarkan serangan tanpa henti dari mana-mana. Lawannya memang tidak secepat Ryan, tapi dia sudah terbiasa dengan kekurangannya sendiri. Dia tahu bahwa kecepatan bukanlah hal yang paling dia kuasai, jadi dia membentuk bentuk pertahanan diri yang sangat bagus. Lapangan sombong. Pedangnya bergerak di sekitar tubuhnya, tampaknya menutupi setiap sudut yang bisa diserang oleh Ryan. Mata Galer juga mengikuti gerakan Ryan dengan cermat, memastikan arah dari tempat dia bertahan akan benar. Benar saja, tanpa energi surgawi dan kekuatan jiwa, akan lebih mudah untuk mengikuti gerakan lawan. Itu sangat benar untuk kedua belah pihak. Pertarungan lain di sekitarnya dengan cepat mereda karena biasanya seseorang akan menemukan lawan yang lebih kuat melawan yang lebih lemah. Begitulah cara pemilihan lawan secara acak bekerja. Karena itu,
pertarungan Ryan dan Galer dengan cepat mengumpulkan sedikit penonton. Jelas, formasi ilusi yang menunjukkan terjadinya tes akhirnya menetap di pertarungan Ryan juga. Api kehidupan, bentuk ketiga, busur pedang berapi. Sekali lagi, serangan lain tanpa energi surgawi, kekuatan jiwa, atau elemen dikirim. Kena kau. Namun, Galer melihat celah dalam pola serangan Ryan dan menggunakannya untuk melakukan serangan balik saat Ryan tiba. Muatan sejati. Otot kaki Galer Struik Rache meledak dengan kekuatan sesaat sebelum dia menembak melawan serangan Ryan seperti banteng gila. Flaming Blade Arc milik Ryan menggores bahu Galer, tapi hanya itu yang terjadi. Sementara itu, serangan mendadak Galer membawanya dan pedangnya tepat di depan wajah Ryan. Mati. Bab 1023 Rencana Sukses. Namun, bukannya panik, Ryan malah marah dengan situasi saat ini. Ini menjengkelkan bagaimana Roan selalu benar tentang hal-hal ini. Saya baru saja mencoba tipuan ini sekali, dan orang ini sudah jatuh cinta padanya. Tiba-tiba, tubuh Ryan berputar dengan cara yang tak terbayangkan, menghindari serangan fatal dari Galer. Pada saat yang sama, bintang hitam miliknya, yang sepertinya meleset dari sasaran, mendekat saat Ryan memutar tubuhnya. Asteris desir, asteris arur, asteris. Segera, bintang hitam membuka luka besar di dada Galer, memperlihatkan tulang dan organ di belakangnya. Karena tidak ada energi surgawi untuk meningkatkan pertahanan seseorang, kontak antara daging dan senjata jauh lebih menakutkan. Ryan kemudian melangkah mundur saat Galer berlutut sambil menutupi dadanya dengan tangannya. Sial baginya, dia tidak akan bisa menghentikan pendarahannya kecuali dia memanggil energi surgawinya dari dantiannya, kecuali dia ingin mati karena kehilangan darah, tentu saja. Ryan juga tidak menyerang. Berapa banyak orang yang telah disembuhkan Ryan sejauh ini? Dia tahu tubuh manusia lebih baik daripada kebanyakan orang. Bahkan jika Rastruik tidak identik, ia masih berbentuk manusia. Ryan tahu betul seberapa dalam dia harus memotong tanpa membunuh lawannya. Roan, melihat pertandingan melalui formasi ilusi, segera hubungi Ryan melalui koneksi jiwa mereka, mengatakan kepadanya, kamu terlalu lunak untuk kebaikanmu sendiri. Dia benar-benar mencoba membunuhmu beberapa detik yang lalu. Selain itu, Anda juga tidak meninggalkan pertukaran itu tanpa cedera. Ryan kemudian melihat ke bahu kanannya dan bisa melihat luka dalam yang ditinggalkan oleh Galer Struchas. Itu tidak seserius cedera Galer, tapi itu pasti akan mempengaruhinya selama pertarungan jika terus berlanjut. Tidak apa-apa, kami sudah memiliki lebih dari cukup Divine Veins untuk berterima kasih atas bantuan yang diberikan Cynthia kepada kami. Jika saya berada dalam situasi yang sangat berbahaya, saya akan langsung menyerah. Roan mendengus sebagai tanggapan setelah mendengar itu. Itu mengingat Anda punya waktu untuk melakukan itu. Hahaha, Ryan tertawa setelah mendengar itu. Jangan khawatir, jika ada satu hal yang saya tahu, saya pasti punya waktu. Selain itu, Anda harus tahu bahwa saya tidak akan habis-habisan sama sekali. Roan menyipitkan matanya saat dia berkata sebagai tanggapan, begitukah? Lalu, bagaimana dengan luka di bahumu ini? Itu bagian dari rencanaku untuk menghancurkan kepercayaan semua orang, jawab Ryan. Pada akhirnya, Galer tidak tahan lagi dan menggunakan energi surgawinya untuk menstabilkan lukanya. Secara alami, Hakim melihatnya dengan Divine Sense-nya. Galer didiskualifikasi dengan melanggar aturan anti-Divine Energy. Ryan Lark menang. Asteris wow, asteris. Semua orang terkejut dengan hasil pertempuran itu. Ryan dan Galer bertarung di level yang sama. Pertahanan Galer sangat bagus, begitu pula serangan konstan Ryan dengan mengandalkan kecepatannya. Mereka tidak berharap itu berakhir dalam satu pertukaran dengan cedera pertama. Apakah kamu melihat bagaimana tubuh Ryan bergerak di saat-saat terakhir? Tentu saja, lihat Galer. Langkah Ryan jelas-jelas tipuan. Sebuah tipuan. Seseorang mendengus sebagai tanggapan. Kalau begitu, itu adalah salah satu tipuan terburuk yang pernah ada. Lihatlah bahu Ryan. Cederanya tidak semenakjubkan Galer, tapi itu jelas bukan sesuatu yang mudah untuk disembuhkan. Dia benar. Pertarungan Ryan adalah salah satu yang terakhir dari ronde ini. Dia hanya punya waktu 30 menit untuk mengendalikan cederanya sebelum pertarungan berikutnya. Aku mengerti, sekarang setelah kamu mengatakan itu bisa dikatakan sebagai pertukaran yang layak. Namun, kelompok Kayla menghela nafas lega. Pada saat yang sama,
mereka tidak bisa tidak berpikir, kami tidak ingin kamu mati, jadi tolong, menyerah saja pada pertempuran berikutnya, bukan? Tidak ada gunanya mempertaruhkan hidup Anda lagi. Yah, mereka jujur dan tidak jujur pada saat yang sama. Itu hanya cara mereka secara mental memohon agar tidak ada lagi Divine Fence yang akan datang. Namun, sementara Galer dibantu turun ke arena, Ryan melihat bahunya yang berdarah dan bergumam, ini sangat menyakitkan. Segera setelah itu, dia melepaskan kain di sekitar luka dan gaya hidup. Bentuk kedua, pemulihan instan. Kekuatan jiwa surgawi dan elemen cahaya berkumpul masuk dan keluar dari tubuh Ryan, dengan cepat mengaktifkan sel-selnya di sekitar luka. Di depan mata semua orang, termasuk formasi ilusi yang masih mentransmisikan, bahu Ryan mulai sembuh dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hanya dalam beberapa detik, cedera bahunya hilang. Ryan kemudian mulai menggerakkan lengannya setelah itu, menguji apakah semuanya baik-baik saja. Faktanya, jika bukan karena darah di sekitarnya, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa ada luka yang begitu dalam sebelumnya. Baiklah, sekarang sudah kembali normal. Sepertinya aku harus menunggu putaran berikutnya dimulai. Baru saat itulah Ryan turun dari arena sementara dia mengambil pakaian baru dari cincin tata ruangnya untuk mengganti yang compang camping. Rencana untuk menghancurkan kepercayaan semua orang. Baru sekarang Rowan mengerti mengapa Ryan terkena pedang Galer begitu parah. Dia berencana untuk menunjukkan kepada semua orang seberapa cepat dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Kecuali beberapa, semua orang akan keluar dari pertempuran ini dengan beberapa luka. Bagian terburuknya adalah bahwa 30 menit mungkin tidak akan cukup untuk menyembuhkan mereka kecuali jika itu bukan sesuatu yang serius. Namun, Ryan pasti berada dalam kelompok pembudidaya yang terluka parah, hanya untuk meninggalkan kelompok itu beberapa saat kemudian. Bagaimana tidak adil rasanya, jika dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri seperti itu setelah setiap pertempuran, bukankah itu berarti dia bisa habis-habisan di pertarungan berikutnya? Dia pada dasarnya satu-satunya dengan keuntungan itu sementara sisanya bermain agak lebih aman. Itu harus dilarang. Ya, lihat dia. Dia baik-baik saja sementara yang lain menderita untuk kembali ke bentuk semula. Dia harus didiskualifikasi. Raffio, penatua yang bertanggung jawab atas tes ini, harus mengakui bahwa dia merasakan dorongan untuk mengeluarkan Ryan dari kompetisi. Keuntungannya dibandingkan dengan orang lain terlalu besar. Sayangnya untuk yang lain, peraturan mengatakan bahwa setiap orang dapat menyembuhkan diri mereka sendiri sesuka mereka selama jendela 30 menit di antara ronde. Ryan tersenyum mendengar keluhan di sekelilingnya dan berpikir, rencana yang sangat sukses. Bab 1024 tapi tentu saja. Putaran berikutnya memiliki 2048 peserta, atau begitulah seharusnya. Namun, beberapa pemenang babak sebelumnya mengalami cedera yang sangat parah. Begitu mereka melihat siapa yang harus mereka lawan di babak berikutnya, mereka mengerti bahwa itu sama saja dengan bunuh diri jika mereka keluar. Karena itu, 27 peserta langsung lolos babak ini tanpa perlawanan. Ryan, bukan salah satunya. Gaya kematian, bentuk pertama, 3 cakar naga. Yah, tidak ada 3 salinan pedangnya ketika Ryan menyerang lawannya. Hanya busur yang diikuti pedang yang ada, yang merupakan gerakan yang dibutuhkan Ryan saat itu. Lawan Ryan kali ini bukanlah seorang kultivator Saint Realm. Namun demikian, dia berada di tahap akhir dari alam transformasi jiwa, satu tahap lebih tinggi dari Ryan. Tempest of Fury. Dengan kedua petarung menggunakan pedang, beberapa pertukaran dimainkan dengan kecepatan sangat tinggi mengingat pertempuran tanpa energi surgawi. Asteris dentang, asteris. Sayangnya, gambaran Ryan menyembuhkan dirinya sendiri sepenuhnya setelah pertempuran terakhir masih bermain di benak lawannya. Belum lagi Ryan yang menyerang dengan panik seolah-olah dia tidak peduli dengan kemungkinan cedera sama sekali. Satu-satunya bagian yang dicakup Ryan adalah yang bisa membawanya ke kematian instan. Dan begitu saja, baik Ryan maupun lawan-lawannya mulai menumpuk luka di sekujur tubuh mereka. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Ryan jelas lebih kuat dari pria itu, jadi luka-lukanya tidak perlu dikhawatirkan. Itu hanya membantu semua orang memastikan bahwa Ryan tidak perlu peduli dengan lukanya sendiri. Asteris Bang. Asteris. Tidak butuh waktu lama bagi Ryan untuk menemukan kekurangan di pertahanan lawan sebelum menendang perutnya. Pria itu terkejut dengan hasil itu karena, di semua pertandingan sejauh ini,
Ryan tidak pernah menggunakan benda lain selain pedangnya untuk menyerang. Kamu terlalu fokus pada pedangku, kata Ryan sambil tersenyum saat lawannya memuntahkan darah. Namun, senyumnya dengan cepat menghilang saat sebuah pikiran muncul di benaknya. Persetan, ini adalah sesuatu yang akan dikatakan balok es. Hei, orang mati, tinggalkan kepalaku. Mulut Rowan berkedut di luar setelah itu. Persetan denganmu. Apakah Anda pikir saya akan tersenyum saat mengucapkan kata-kata itu? Kamu terlalu banyak bersenang-senang, idiot. Sister Orb tidak bisa tidak bertanya, apakah itu berarti Ryan berubah menjadi Rowan yang bahagia? Ryan dan Rowan merasakan hawa dingin di punggung mereka setelah mendengar itu. Anggap saja kita tidak mengatakan apa-apa. Lawan Ryan mencoba untuk kembali bertarung, tetapi Ryan tanpa ampun dengan tendangannya, mematahkan beberapa tulang dengan serangan itu. Dari sana dan seterusnya, itu kurang lebih merupakan adegan intimidasi yang tak henti-hentinya sampai Ryan muncul sebagai pemenang. Ryan Lark dari Sekte Lukimira menang. Ryan sekarang menjadi bagian dari 1024 peserta teratas. Dengan itu, dia mengambil napas dalam-dalam dan dengan cepat menyembuhkan semua luka yang disebabkan oleh lawannya. Kali ini, mereka menghilang lebih cepat karena tidak ada yang seserius yang ada di bahunya sebelumnya. Baiklah, mari kita lanjutkan seperti ini. Hanya Rowan yang tahu bahwa Ryan bisa menang tanpa mendapatkan satu goresan pun. Dia sengaja memilih area yang terluka hanya untuk menunjukkan bahwa itu tidak masalah. Rowan mungkin tidak menyukainya, tetapi Rowan harus mengakui bahwa rencana Ryan sangat efektif melawan lawan-lawannya. Lagi pula, jika Ryan bisa menang melawan seorang kultivator Saint Realm, mengapa dia kalah dari seseorang di Soul Transformation Realm? Di babak berikutnya, beberapa pertempuran dimenangkan tanpa terjadi lagi. Namun, mereka sedikit karena tidak ada yang mau menyerah pada saat ini. Secara alami, Ryan harus bertarung sekali lagi. Sekarang, sebagian besar pembudidaya tingkat rendah sudah mengucapkan selamat tinggal pada kompetisi. Orang-orang yang sampai sejauh ini pada dasarnya adalah orang-orang yang beruntung. Lawan Ryan kali ini kebetulan adalah salah satunya. Dia berada di tahap tengah dari alam jiwa baru lahir, sesuatu yang tidak menimbulkan ancaman bagi Ryan. Seperti yang bisa diduga, Ryan menyelesaikan pertempuran hanya dalam beberapa saat. Ada 1024 pembudidaya yang tersisa, dan beberapa penampilan yang menyedihkan di antara mereka. Pada saat yang sama, ada orang lain yang gembira, telah sampai sejauh ini tanpa menerima cedera yang berarti, jika ada sama sekali. Ryan pada dasarnya adalah satu-satunya pengecualian dari aturan tersebut, telah terluka parah sebelumnya tetapi masih bersinar dengan kesehatan. Ryan Lark dari Sekte Lukimira menang. 512 pembudidaya. Ryan Lark dari Sekte Lukimira menang. 256 pembudidaya. Ryan Lark dari Sekte Lukimira menang. 128 pembudidaya. Ryan Lark dari Sekte Lukimira menang. 64 pembudidaya. Ryan Lark dari Sekte Lukimira menang. Namun, Ryan mulai merasa ada yang tidak beres saat dia mencapai 32 besar. Kenapa aku belum pernah melawan satupun kultivator Saint Realm sejak yang pertama? Mungkinkah saya benar-benar seberuntung ini? Ryan benar, pertarungan memang dipilih secara acak, tapi tidak sepenuhnya. Begitu Ravio menemukan para kultivator yang memiliki peluang tertinggi untuk mencapai final, dia memisahkan mereka selama pengundian. Lawan mereka masih dipilih secara acak, tetapi mereka pasti bukan orang-orang seperti Ryan atau kandidat Saint Realm lainnya. Pertama-tama, tidak banyak pembudidaya Saint Realm untuk memulai. Dengan itu, tidak mudah untuk mendapatkan salah satu dari mereka sebagai lawan di ronde awal. Perpisahan Ravio hanya membuat hal yang sulit terjadi menjadi tidak mungkin. Namun, orang harus ingat bahwa kompetisi terkait pertempuran pertama ini memiliki lebih banyak pembudidaya daripada tes sebelumnya. Dengan mengatakan itu juga memiliki lebih banyak peserta Saint Realm. Sekarang hanya 32 pembudidaya yang tersisa, hampir semuanya berada di Saint Realm, kecuali 5 orang. Ryan, tentu saja, adalah salah satunya. Ryan kemudian memeriksa di mana arena berikutnya dan berjalan ke sana. Yah, mudah untuk membayangkan ekspresi lawan Ryan begitu dia melihat pemuda berambut putih itu. Sial, kenapa harus kamu? Ryan mengangkat bahunya, menjawab, yah, aku juga tidak memilih lawanku. Ngomong-ngomong, kamu dipanggil Luval, kan? Aku melihat salah satu pertarunganmu.
Lufal mengangguk sebagai jawaban. Itu aku. Namun, jangan berpikir aku penurut seperti lawanmu sebelumnya. Ryan setuju dengannya, berkata, tapi tentu saja. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa sampai sejauh ini? Bagaimanapun, mari bersenang-senang. Bab 1025 lawan yang layak. Hakim memandang keduanya sebelum berseru, siap, mulai. Ryan segera melesat ke arah lawannya, seperti biasa. Namun, Lufal tidak lebih lambat saat dia melakukan hal yang sama. Saya adalah salah satu pembudidaya yang berjuang untuk posisi pertama dalam tes kecepatan. Apakah Anda pikir saya akan kalah dari Anda dalam kecepatan? Dengan kata-kata itu, Ryan dan Lufal bertukar serangan pertama mereka. Asteris dentang, dentang, dentang. Asteris. Ryan menyipitkan matanya saat dia tahu bahwa orang ini lebih cepat dari siapapun yang dia lawan sejauh ini. Tidak heran, tidak heran. Lufal dan Ryan akhirnya berpisah setelah beberapa serangan pertama. Namun, Lufal tidak mau memberikan waktu kepada Ryan untuk beristirahat. Dia percaya bahwa dengan kultivasinya yang lebih tinggi, resistensinya lebih tinggi, jadi dia segera menyerang Ryan sekali lagi. Dorongan langit. Senjata pilihan Lufal adalah tombak, yang dia gunakan dengan kecakapan tinggi. Gaya kematian, bentuk keempat, naga melonjak. Ryan, melihat Lufal datang padanya dari langit, segera membalas. Tidak ada pihak yang menggunakan sedikit pun energi surgawi atau kekuatan jiwa. Namun, ketika kedua tombak dan pedang bertabrakan, mereka masih menyebabkan gelombang kejut kecil. Bagus. Ayo pergi lagi. Mau tidak mau Ryan merasa senang karena dia akhirnya bisa menggunakan lebih banyak kekuatannya. Ayo. Lufal tidak begitu senang, melihat alam transformasi jiwa cocok dengan tingkat kehebatannya. Namun, dia telah melihat cukup banyak catatan luar biasa si kembar untuk tidak merasa terkejut lagi. Dia tidak akan menahan diri karena kultivasi Ryan pasti. Ryan kemudian berlari ke samping, mencoba menyerang Lufal di sisinya ketika dia jatuh ke tanah. Namun, Lufal menggunakan seluruh panjang tombaknya untuk menyerang titik tepat yang akan digunakan Ryan, memaksa Ryan untuk menangani tombaknya terlebih dahulu. Ryan dengan cepat menangkis tombak, mengikuti poros dengan bintang hitamnya sebelum bertujuan untuk memotong jari Lufal yang memegang tombak. Sayangnya untuk Ryan, Lufal tahu apa yang akan menjadi hasil dari tindakannya dan bergerak sesuai dengan itu. Segera setelah Ryan menggunakan Black Start-nya untuk menangkis tombaknya, dia menariknya kembali pada saat yang sama, menggunakan Counter Force untuk memutar tubuhnya dan mengenai sisi pedang dengan kakinya. Asteris bang. Asteris. Ryan dan Lufal sekali lagi dipisahkan oleh kekuatan serangan mereka sendiri. Keduanya gagal memberikan satu cedera pun pada lawan. Melihat itu, Ryan mengarahkan pedangnya ke Lufal dan berkata, levelmu jauh di atas siapapun yang aku lawan sejauh ini. Seperti yang diharapkan dari seorang kultivator Saint Realm tahap tengah. Lufal mengangguk sebagai jawaban. Kamu, di sisi lain, telah jauh melebihi apa yang bisa aku harapkan dari seorang kultivator transformasi jiwa tahap tengah. Itu membuatku merasa sedikit malu berada di level pertempuran yang sama dengan milikmu, bahkan ketika aku diuntungkan. Ryan harus mengakui bahwa dia menyukai Lufal. Dia mengatakan apapun yang muncul di kepalanya tanpa mempedulikan dunia. Hehe, itu karena aku tidak hanya mengandalkan kultivasiku untuk berlatih. Lagi pula, jangan bilang kamu tidak menyukainya. Di mana lagi kamu akan memiliki kesempatan untuk menguji kekuatan tubuhmu secara eksklusif hingga batasnya. Dalam situasi lain, Anda tidak akan dapat mengetahui apakah pihak lain tiba-tiba menggunakan energi surgawi mereka atau tidak. Ekspresi Lufal sedikit mereda setelah itu. Yah, aku akan memberimu itu. Segera setelah itu, dia mengakhiri percakapan saat dia menyerang satu lagi. Bintang jatuh. Tombak Lufal bergerak secepat yang memungkinkan tubuhnya tanpa bantuan energi surgawi, bertujuan untuk menembus tubuh Ryan dari mana-mana. Tentu saja, Ryan juga tidak menahan diri. Gaya kematian, bentuk pertahanan pertama, busur pembalikan. Sebanyak busur yang dibuat oleh bintang hitam tidak meninggalkan benang terang dan gelap, pedang itu sendiri masih bergerak dalam pola yang tepat untuk memblokir serangan ganas Lufal. Asteris dentang, 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 asteris. Pada titik tertentu, Lufal mencapai batas serangan terus-menerusnya, yang digunakan Ryan untuk melakukan serangan balik sebelum Lufal pulih. Api kehidupan, bentuk ketiga, busur pedang berapi.
Busur itu sekali lagi bergerak seperti ular, mencoba mengambil salah satu lengan Luval dengannya. Namun, Luval tidak pernah menempatkan dirinya dalam posisi di mana dia akan benar-benar rentan. Saat dia menyelesaikan dorongan terakhirnya, kakinya sudah ditekan ke tanah untuk menarik kembali. Arc Flaming Blade milik Ryan dan lompatan Luval bergerak dengan kecepatan yang sama, yang digunakan Luval untuk memulihkan tombaknya ke posisi di mana dia bisa mempertahankan busurnya. Asteris Dentang, Puci, Asteris. Namun, Luval masih terluka oleh Flaming Blade Arc milik Ryan pada akhirnya. Apa? Luval tidak kehilangan lengannya saat lompatannya ke belakang mengganggu Flaming Blade Arc milik Ryan. Namun, dia tidak bisa mengerti bagaimana luka itu muncul di sana karena dia yakin dia telah menghentikan pedang Ryan dengan tombaknya. Ryan dan Luval akhirnya menjauhkan diri dari satu sama lain sekali lagi setelah pertukaran terakhir itu. Luval kemudian melihat ke lengannya dan menghela nafas lega setelah melihat bahwa lukanya bukanlah sesuatu yang serius. Namun demikian, dia merasakan bahaya dalam serangan Ryan. Dia kemudian menatap Hakim sebelum bertanya, apakah dia menggunakan beberapa kemampuan energi surgawi. Hakim menggelengkan kepalanya, mengatakan kepadanya, saya dapat menjamin itu bukan energi surgawi. Mengenai apa itu masalah Anda untuk mencari tahu. Dia jelas tidak akan memberitahu apa yang dilakukan Ryan karena itu sama saja dengan memberi bantuan Luval. Namun, Ryan tidak keberatan mengatakannya sendiri. Kaulah yang pertama kali aku coba. Sederhananya, Ryan lalu memegang bintang hitamnya di kedua ujungnya dan sedikit menekuknya. Jadi begitu, dia harus menjadi idiot untuk tidak mengerti bahwa itu adalah kemampuan menekuk yang melukai lengannya. Aku tidak tahu bagaimana pedangmu bisa begitu kokoh dan masih menekuk pada saat yang sama. Namun, apakah kamu yakin ingin menunjukkannya kepadaku? Ryan mengangguk ketika dia menjawab, ya. Akan menyenangkan melihatmu mencoba memahaminya dalam panasnya pertempuran, tapi aku juga ingin tahu bagaimana kamu akan menghadapinya karena menurutku tidak. Aku bisa menemukan lebih banyak lawan di levelmu nanti. Luval menarik napas dalam-dalam setelah mendengar itu. Untung kamu melihatku sebagai lawan yang layak. Aku juga merasakan hal yang sama denganmu meskipun kultivasimu lebih rendah. Namun, Hakim mulai kehilangan kesabaran dengan percakapan mereka. Cukup omong kosong. Jika kalian tidak mulai berkelahi, aku akan mendiskualifikasi kalian berdua. Ryan dan Luval tersenyum menanggapi kata-kata itu saat mereka sekali lagi memulai kembali pertempuran kecil mereka. Bab 1026 Panik. Kemampuan menekuk bintang hitam Ryan adalah sesuatu yang dia tambahkan di alam dewa. Dia mendapatkan bahan belajar di Blacksmith Hall kembali di Sekte Lukimira dan segera menemukan tentang metode ini. Ya, bintang putih Roan juga memiliki kemampuan yang sama. Hanya saja Roan belum menggunakannya. Mengetahui bahwa pedang Ryan bisa ditekuk dan bertahan adalah dua hal yang berbeda. Luval dipaksa untuk memposisikan tombaknya lebih jauh dari tubuhnya setiap kali dia menggunakannya untuk memblokir serangan dari Ryan untuk memastikan dia tidak terluka. Tapi meski begitu, ada kalanya dia salah perhitungan dan mendapat beberapa luka di berbagai tempat, berkat itu. Namun, faktanya masih berdiri bahwa dia adalah seorang kultivator Saint Realm tahap tengah, seluruh alam di atas Rim. Dengan itu, keunggulan Ryan hanya bisa membawanya sejauh ini. Ryan juga menerima beberapa luka di tubuhnya akibat Luval mengubah gaya bertarungnya. Karena Luval tidak dapat bertahan sepenuhnya melawan bintang hitam Ryan, dia menggunakan perubahan di mana Ryan memotongnya untuk juga mengenai Ryan bila memungkinkan. Baik Ryan dan Luval berusaha sekuat tenaga. Ryan menggunakan tipuan, tetapi Luval tidak mudah jatuh cinta pada mereka. Belum lagi Luval tahu cara menggunakan tipuan juga. Karena itu, pertarungan Ryan dan Luval berubah menjadi pertarungan atrisi. Siapa yang bisa bertahan paling lama? Semua orang yang menonton pertempuran ingin tahu. Ada alasan untuk itu. Luval akhirnya menyerah mencoba bermain bertahan untuk menghindari cedera. Dia bukan Ryan, yang berarti dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri hanya dalam beberapa saat. Karena itu, dia telah melakukan yang terbaik untuk tidak terluka sampai dia mencapai pertempuran terakhir. Sayangnya, itu jelas tidak mungkin dengan Ryan sebagai lawannya. Karena itu masalahnya, Luval memutuskan untuk tidak mempedulikannya. Ryan dan Luval, bagaimanapun, tidak ingin menyimpan hal-hal seperti ini. Mereka tidak menyukai gagasan untuk menyerahkan keputusan kepada takdir. Aku harus menyelesaikan ini, pikir mereka hampir bersamaan.
Ryan, yang selalu mencoba menyerang dari titik buta, menyerah pada strategi dan menyerang langsung. Lu Fal, di sisi lain, memutuskan untuk tidak menangkis serangan Ryan lagi, dengan fokus penuh pada serangan. Asteris desir, 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 asteris. Asteris dentang, 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 asteris. Cedera menumpuk saat Lu Fal dan Ryan bertarung untuk satu celah itu. Kesempatan untuk mengakhiri pertempuran. Saat itulah tombak Lu Fal bergerak ke arah yang tidak disadari Ryan, menusuk kaki kanannya. Asteris puci. Asteris. Asteris arc. Asteris. Ryan melompat mundur, mengabaikan rasa sakit dan darah. Namun, bagaimana Lu Fal bisa melewatkan kesempatan itu? Dia segera menyerbu ke depan, meningkatkan serangannya bahkan lebih. Hujan tombak sejati. Bahkan tanpa energi surgawi, serangan itu menggunakan banyak stamina Lu Fal karena sulit dikendalikan. Ujung tombak tampak berlipat ganda karena kecepatan mereka bergerak, membuat hidup Ryan semakin buruk. Gaya kematian, bentuk pertahanan pertama, busur pembalikan. Ryan kemudian melakukan apa yang dia bisa, menggunakan teknik rotasi untuk menangkis tombak yang bisa dia tangkap tepat waktu. Asteris puci, 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 asteris. Sayangnya, dengan kakinya yang berdarah, Ryan tidak bisa menggerakkan pedang dengan benar, memungkinkan lebih banyak kerusakan yang diterima oleh tubuhnya. Bahkan wajahnya memiliki luka tusuk kecil di atasnya. Namun, Ryan tidak menyerah. Hampir sampai. Rentetan serangan berlanjut sampai tiba-tiba. Asteris arc, asteris. Lu Fal menggerutu kesakitan. Bukan karena dia menerima beberapa kerusakan tetapi tubuhnya mencapai batas berapa lama dia bisa terus menggunakan True Spear Rain-nya. Sekarang, tidak membiarkan kesempatan itu berlalu, Ryan segera melesat ke depan, melewati hanya 1 mm dari ujung tombak Lu Fal. Darah dari luka yang dalam dan menusuk di kakinya menyembur keluar seperti air mancur, tapi Ryan mengabaikannya begitu saja. Sekali lagi, pengetahuan Ryan tentang tubuh manusia memainkan perannya. Ryan dapat mengetahui melalui pertempuran dan luka yang diderita Lu Fal bahwa serangannya memiliki batas waktu. Itu sebabnya Lu Fal tidak menggunakannya sampai sekarang. Bagaimanapun, ketegangan pada tubuh Lu Fal, dikombinasikan dengan luka-lukanya, membuatnya mustahil untuk menggerakkan tombaknya lagi. Dia lumpuh, meski hanya sesaat. Tentu saja, Ryan memanfaatkan momen itu sepenuhnya. Gaya kematian, bentuk pertama, penusuk stelar. Lu Fal terkejut dengan serangan mendadak Ryan. Bukan fakta bahwa Ryan bisa melakukan serangan balik tetapi dia tahu persis saat dia akan rentan. Tidak ingin mundur, dia menggertakkan giginya dan mencoba menarik tombaknya kembali serta melompat mundur pada saat yang bersamaan. Dengan cara yang sama Lu Fal mengambil kesempatannya, begitu pula Ryan. Lu Fal mencoba memutar tubuhnya pada saat terakhir, melihat bahwa dia akan ditikam jika dia terus mundur ke arah yang awalnya dia pilih. Namun, bintang hitam milik Ryan tampaknya membengkok sekali lagi karena kekuatan gerakan itu. Tidak, bukan itu. Ryan tahu bahwa Lu Fal pasti akan memiliki energi untuk mencoba satu penghindaran terakhir, dan dia mengincar momen itu. Asteris desir, asteris. Bintang hitam Ryan kemudian menembus perut kanan Lu Fal. Karena Lu Fal mencoba menghindar pada saat terakhir, inersia tubuhnya akhirnya memperburuk keadaan. Bintang hitam telah menembus perutnya sebelum memotong sisa sisi kanannya. Lu Fal memuntahkan darah dan menggunakan tombaknya untuk menstabilkan dirinya. Adapun Ryan, dia melewati Lu Fal karena kelembamannya sendiri juga. Ryan kemudian menggunakan kakinya yang masih bagus untuk menghentikan gerakannya sementara darah terus menyembur keluar dari yang lain. Ryan dan Lu Fal terluka di mana-mana, dengan masing-masing mengalami cedera serius. Cedera Ryan mungkin ada di kakinya, tapi dia mengalami pendarahan lebih lama dari Lu Fal. Adapun Lu Fal, cedera seriusnya lebih baru tetapi jauh lebih serius. Tentu saja, sisa cedera hanya membuat segalanya lebih panik bagi kedua belah pihak. Mereka berdua saling memandang, melihat siapa yang akan menjadi yang pertama mencoba menggunakan energi surgawi untuk menyembuhkan diri mereka sendiri. Orang yang melakukan itu terlebih dahulu akan menjadi pecundang dalam pertarungan ini karena baik Ryan maupun Lu Fal tidak memiliki kekuatan untuk terus bertarung lagi. Bab 1027 Peluang. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi tepat setelahnya. Asteris menyembur. Asteris. Lu Fal memuntahkan seteguk darah lagi sebelum matanya memutih. Asteris gedebuk. Asteris. Segera setelah itu,
Tubuhnya jatuh ke tanah saat darah dari luka perutnya menyembur keluar tanpa henti. Lu Fal pingsan. Pemenang, Ryan Lark dari Sekte Lukimira. Ryan bahkan tidak menunggu hakim menyelesaikan kata-katanya. Saat pemenang kata keluar, tubuhnya meledak dengan kekuatan jiwa surgawi. Semua orang kemudian melihat dari dekat. Ryan terluka parah oleh pedang lawan Saint Realm pertamanya. Namun, itu tidak seburuk cederanya yang sebenarnya saat ini. Belum lagi akumulasi dari semua lukanya yang lain. Yah, mereka terlalu meremehkan kekuatan elemen cahaya. Gaya hidup, bentuk kedua, pemulihan instan. Apa itu luka yang dalam? Apa itu kehilangan darah? Selama Ryan tidak mati, semua itu tidak berarti apa-apa jika dia memiliki kekuatan jiwa surgawi untuk digunakan. Di depan mata semua orang, luka Ryan menutup dengan kecepatan tinggi sekali lagi. Sel-sel aktifnya dengan cepat menghasilkan lebih banyak sel darah untuk mengisi yang hilang juga. Adapun nutrisi yang diperlukan untuk itu, jelas, itu adalah kekuatan jiwa surgawi yang tidak digunakan Ryan selama seluruh pertempuran. Tentu, Ryan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyembuhkan dirinya sendiri kali ini, tetapi itu masih pemulihan penuh. Selain noda darah dan pakaian compang camping, Ryan siap bertarung sekali lagi. Itu hanya berkontribusi untuk membuat orang lain berpikir betapa tidak adilnya kemampuan penyembuhan Ryan. Anggota Sekte Lufal dengan cepat melompat ke arena untuk mencoba dan menghentikan pendarahannya. Namun, luka yang ditimbulkan Ryan jauh lebih buruk dari yang mereka kira. Itu akan menjadi sesuatu jika Lufal bangun dan dapat menggunakan energi surgawinya sendiri untuk menghentikan area kritis agar tidak memburuk. Sayangnya, bukan itu masalahnya. Penatua di arena tidak melakukan apa-apa. Itu melanggar aturan untuk membantu siapapun dalam kompetisi, bahkan jika seseorang sudah kalah. Setiap orang yang memasuki kontes terkait pertempuran tahu itu sejak awal. Bisa juga dikatakan sebagai salah satu alasan mengapa Divine Veins terbaik diberikan penghargaan untuk pemenangnya. Saat itulah Ryan menjadi dekat dengan Lufal, yang membuat anggota sektenya tidak senang. Apakah kamu di sini untuk menimbulkan masalah baginya? Dia sudah kalah, kamu tahu. Ryan menggelengkan kepalanya saat dia berkata sebagai tanggapan, jangan konyol. Saya tidak senang memukuli lawan yang kalah. Sekarang, minggir. Jika ini berlanjut selama beberapa menit lagi, dia akan mati untuk waktu yang lama. Tentu. Rekan Sekte Lufal terkejut, tetapi mereka tahu Ryan benar. Tanpa banyak pilihan, mereka hanya bisa menjauh. Namun, hal yang menarik perhatian mereka dan semua orang adalah sesuatu yang lain. Dapatkah dia menyembuhkan orang lain dengan cara yang sama seperti dirinya sendiri? Jawabannya datang beberapa saat kemudian. Gaya hidup, bentuk kedua, pemulihan instan. Sekali lagi, semua orang bisa melihat luka-luka itu menutup dengan kecepatan tinggi. Tentu saja, juga mudah untuk melihat bahwa kecepatan mereka pulih memucat dibandingkan ketika Ryan menggunakannya pada dirinya sendiri. Itu menunjukkan bahwa keterampilan penyembuhan Ryan tidak sebaik pada orang lain seperti pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, itu masih cukup menantang surga. 3 menit, itulah waktu yang dibutuhkan Ryan untuk menutup semua luka Lufal dan mengisi kembali darah yang telah hilang. Asteris uhuk-uhuk, asteris. Lufal tiba-tiba batuk sedikit lebih banyak darah saat matanya terbuka. Bukan karena dia masih terluka. Sebaliknya, darah itu adalah akumulasi limbah yang dia tumpahkan. Lufal bingung pada awalnya saat dia melihat sekeliling. Apa yang terjadi? Lufal senior. Anggota Sekte Lufal segera mendekat sekali lagi sementara Ryan menjauhkan diri. Ryan mulai berjalan keluar sambil memberitahu Lufal, lain kali, cobalah untuk tidak terlalu memaksakan diri. Mungkin tidak ada aku lagi yang akan membawamu kembali dari dunia setengah mati. Lufal bingung sejenak ketika akhirnya, salah satu anggota sektenya menggunakan pesan rasa surgawi untuk menjelaskan semuanya. Baru kemudian dia mengerti bahwa dia telah kalah dalam pertempuran dan bahwa dia seharusnya mati jika bukan karena Ryan. Yang lebih mengejutkan Lufal adalah bagaimana tubuhnya terasa sangat ringan. Bahkan sebelum dia datang ke majelis, dia tidak merasa gesit ini. Lufal kemudian memandang Ryan di kejauhan dan bertanya sambil berteriak, tunggu. Mengapa kamu melakukan itu? Kamu hanya menghabiskan energi surgawimu tanpa imbalan apapun untuk diambil. Ryan berhenti sejenak dan melihat ke belakang ketika dia menjawab, bukankah itu sudah jelas?
Kami bersenang-senang hari ini. Akan meninggalkan rasa pahit di mulutku jika pertempuran kami tiba-tiba berakhir dengan salah satu dari kami mati. Aku cukup yakin kamu akan merasakan hal yang sama. Luval terkejut setelah mendengar itu. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak mencoba membunuh Ryan, itu bohong. Jika dia tidak berusaha sekuat tenaga, dia tidak akan menyeret pertempuran itu begitu lama dan hampir menang. Namun, bukan sebuah kebohongan bahwa dia juga menikmati pertarungan hingga batas kekuatan tubuhnya melawan Ryan. Berutang budi padamu. Luval menahan diri untuk tidak mengatakan bahwa proses penyembuhan Ryan juga membantu meningkatkan kekuatannya sendiri. Itu karena Ryan juga membersihkan semua kotoran di tubuhnya saat dia menyembuhkannya. Ryan mengangguk sambil tersenyum setelah itu. Ayo minum teh lain kali. Hahaha. Dan begitu saja, pertempuran terakhir babak ini akhirnya berakhir. Hanya tersisa 16 peserta. Namun, ada satu hal lagi yang mengejutkan. Selain Ryan, masih ada satu kultivator yang tidak berada di Saint Realm. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pria itu benar-benar mencapai posisinya dengan keberuntungan belaka, setelah sebagian besar menangkap lawan yang terluka parah hingga saat ini. Saat semua orang menunggu 30 menit istirahat selesai, orang-orang di luar memiliki pemikiran mereka sendiri untuk babak berikutnya. Ternyata lawan Ryan ini menjadi salah satu favorit untuk merebut gelar juara adu fisik 1 lawan 1. Hanya saja Ryan sekarang adalah salah satu dari mereka. Sekarang setelah Luval keluar, beberapa pembudidaya yang tersisa memiliki peluang nyata melawannya. Bab 1028 tidak, tunggu. Pertarungan Ryan selanjutnya jauh lebih mudah karena lawannya hanya berada di tahap awal Saint Realm. Selain itu, dia cedera karena pertandingan sebelumnya, jadi tidak perlu khawatir untuk melihat bahwa Ryan memiliki keuntungan penuh. 8 pembudidaya tersisa, satu lagi pertempuran dan satu lagi kemenangan mudah. Lawan Ryan lebih baik dari sudut pandang kesehatan daripada yang sebelumnya. Namun, kultivasinya masih jauh di bawah Luval. Belum lagi yang ini tidak begitu fokus pada kecepatan, seperti Luval. 4 pembudidaya tetap. Saat itulah Ryan terperanjat saat melihat lawan berikutnya. Tahap awal dari alam transformasi jiwa. Ryan bisa dikatakan mencapai pertandingan ini melalui kekuatannya sendiri. Namun, lawannya berbeda. Keberuntungannya tidak berakhir di babak 16 besar saat ia bertemu dengan lawan yang terluka parah lagi. Tentu saja, dia memiliki ekspresi yang sangat buruk ketika dia melihat bahwa lawannya adalah Ryan. Kurasa keberuntunganku hanya bisa membawaku sejauh ini. Saat ini, tidak ada satupun kultivator yang tidak mengetahui kemampuan penyembuhan Ryan, apalagi kekuatannya. Orang ini melihat bagian dari pertarungan Ryan dan Luval serta pertarungannya saat itu berakhir jauh lebih awal. Apakah itu Ryan atau Luval, dia tahu dia tidak akan memiliki kesempatan melawan mereka sama sekali. Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya, merasa agak tidak enak pada pria itu. Anda harus memuji keberuntungannya untuk sampai sejauh ini dengan mengandalkan faktor eksternal. Yah, pikirkan seperti ini. 2 orang lain yang bertarung di arena di sana juga tidak terluka. Aku tidak berpikir kamu akan bisa mengalahkan mereka seperti sekarang. Sebenarnya, kamu seharusnya senang karena posisi keempat akan memberimu jumlah batu surgawi yang cukup besar. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Pria itu memandang Ryan sebelum menjawab, Ludio Fistrue. Ryan mengangguk setelah itu. Baiklah. Ryan kemudian mengeluarkan Black Star-nya sebelum bertanya kepada Ludio, haruskah kita mulai? Ludio menghela nafas sebagai tanggapan, tetapi tetap mengangguk. Dia kemudian mengambil sepasang belati dari cincin spasialnya dan bersiap untuk menghadapi Ryan. Melihat itu, sesepuh akhirnya memberikan sinyalnya. Kalian berdua bisa mulai. Ryan tidak ingin membuang banyak waktu untuk ini, jadi dia langsung menuju Ludio. Gaya kematian, bentuk kedua, bulan sabit. Ryan memulai dengan serangan lebar, meskipun tidak memiliki energi surgawi atau kekuatan jiwa di belakangnya. Tetap saja, mengingat perbedaan kultivasi mereka, itu seharusnya lebih dari cukup untuk menyebabkan kerusakan yang memaksa Ludio untuk menyerah. Ludio, tentu saja, dapat dengan jelas melihat perbedaan kecepatan dan kekuatan antara dia dan Ryan. Tanpa berpikir, dia mundur sambil memposisikan belatinya di depan bintang hitam Ryan untuk mencoba dan mengurangi serangan itu setidaknya. Ryan tersenyum setelah melihat itu. Dia tahu bahwa belati Ludio adalah sepasang senjata tingkat awal perak.
Bintang hitam Ryan bisa memotong pedang dengan level yang sama dengan miliknya, apalagi yang levelnya lebih rendah. Namun, tepat saat bintang hitamnya hendak memotong belati dan melukai Ludio di belakang mereka, Ludio tersandung. Dia kemudian jatuh dengan punggungnya di tanah dan hampir mengenai kepalanya. Namun, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah bulan sabit Ryan hanya melewati beberapa milimeter di atas kepala Ludio, tidak mengenai apapun. Apa? Itu belum berakhir. Karena kejadian konyol itu, Ludio berakhir tepat di bawah bintang hitam Ryan. Ludio kemudian melihat peluang itu dan langsung mencoba memukul Ryan dengan belatinya. Paling tidak, dia ingin membuat Ryan kehilangan senjatanya. Sayang sekali baginya, tetapi Ryan masih jauh lebih cepat daripada Ludio, jadi dia memutar tubuhnya, menjauh dari jangkauan Ludio. Namun demikian, Ryan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan sedikit keringat dingin karenanya. Sangat dekat. Jika dia bertujuan untuk menghindar seperti itu, aku tidak akan terlalu terkejut dan akan bereaksi lebih awal. Namun, saya dapat mengatakan bahwa dia benar-benar tersandung. Fakta bahwa dia lolos dari seranganku melalui situasi seperti itu membuatku ragu sejenak di sana. Jika itu Lufal, dia pasti akan mengambil salah satu lenganku. Ludio kemudian dengan cepat bangkit, jelas terkejut bahwa dia selamat dari serangan pertama. Ryan kemudian mengambil napas dalam-dalam dan menyerang lagi. Api kehidupan, bentuk pertama, pedang kaisar api. Sekali lagi, Ryan menyerang terlalu cepat sehingga Ludio tidak bisa mengelak. Namun, peristiwa konyol lainnya terjadi tepat saat Ryan akan menang. Salah satu ubin arena terlepas begitu Ryan menginjaknya, membuat kaki Ryan bergerak sedikit saat pedang itu turun. Pedang kaisar api Ryan, yang tidak memiliki api, sedikit berubah arah. Ludio, yang mencoba menghindari serangan, kebetulan menghindar ke arah yang sempurna untuk menghindari serangan sekali lagi. Ini omong kosong, Ryan berseru saat dia dengan cepat mengubah pendiriannya. Gaya kematian, bentuk pertama, penusuk stelar. Ryan melewatkan serangan itu, tetapi dia lebih dekat sekarang. Dengan menggunakan Stellar Piercer, yang terutama difokuskan pada satu serangan dorong, seseorang dengan kultivasi Ludio tidak mungkin bisa mengelak dengan cara apapun. Itu terlalu cepat, atau begitulah pikir Ryan. Sayangnya, hal konyol yang terjadi di sana seolah ingin menguji kesabaran Ryan. Kali ini, Ludio menyilangkan belatinya dengan cara yang sangat canggung untuk mencoba bertahan melawan Stellar Piercer. Itu dilakukan dengan sangat buruk sehingga Roan mungkin akan memukul kepala Ludio jika dia adalah muridnya, merasa jijik dengan tampilan itu. Namun, upaya pertahanan yang mengerikan itu kebetulan mengenai ujung bintang hitam Ryan. Asteris spin. Asteris menabrak. Asteris. Bintang hitam Ryan kemudian bergerak di antara kedua kaki Ludio, hampir memotong kaki ketiga sebelum menabrak tanah. Ludio kemudian menatap Ryan dengan ekspresi pucat, hampir kehilangan kemampuannya untuk berkembang biak saat itu juga. Aku menyerah. Tolong, aku masih ingin punya keluarga. Mulut Ryan berkedut menanggapi kata-kata itu. Persetan, pertahananmu yang memaksa situasi ini. Tidak, tunggu, apakah kamu menyerah begitu saja?